lupa like, comment, and subscribe. Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, teman-teman, di video kali ini gua pengen memperkenalkan line up terbaru dari Alpine ya. Ini ada satu kasta high end dari Alpine, yaitu Alpine Status, teman-teman. Ya, teman-teman jangan salah dengan Alpine F1 Status ya. Jadi ini adalah line up di bawah, persis satu tingkat di bawah F1 Status. Which is F1 Status itu adalah kasta tertinggi dari Alpine ya. Ini semua memainkan high resolution audio ya. Jadi ceritanya begini teman-teman. F1 Status ini generasi pertamanya keluar itu di awal tahun 2000-an ya. Jadi saat itu masih menggunakan CD player ya. Alpine ini meriset F1 Status ini untuk mencapai tingkat tertinggi dari resolusi audio ya. Jadi suaranya paling oke, paling bagus, paling mewah ya. Segala sesuatu teknologi saat itu dimasukin yang tertinggi, yang grade tertinggi dimasukin ke dalam Alpine F1 Status ya. Saat itu sangat legendaris produknya ya. Nah, berlanjut sampai generasi keduanya sudah main DVD ya. Nah, sekarang mereka meriset generasi ketiganya, yaitu mainnya streaming dan digital media audio gitu. Di Alpine F1 Status, Alpine mengeluarkan produk dari head unit, prosesor, power amplifier, dan speaker set ya, termasuk sampai subwoofernya, dan kesemua itu harus dibeli dalam satu package ya. Jadi kita nggak bisa beli, oh gue mau Alpine F1 Status speakernya aja, gue mau beli head unitnya aja, gue mau beli prosesornya aja atau powernya aja, karena mereka sudah terkoneksi, terintegrasi dalam satu sistem. Nah teman-teman, saat tim Alpine meriset F1 Status, mereka mengadopsikan teknologi-teknologi yang ada di F1 Status itu diturunkan ke line up namanya Alpine Status. Inilah dia Alpine Status ya. Juga terdiri dari head unit, prosesor, amplifier, speaker, dan subwoofer ya. Tetapi di Alpine Status ini Anda bisa beli masing-masing terpisah. Jadi Anda kalau mau beli speakernya aja bisa, mau beli prosesornya aja bisa, mau beli head unitnya aja bisa ya. Jadi tidak perlu satu package. Tapi line up di Alpine Status ini sudah mengadopsi teknologi-teknologi yang ada di Alpine F1 Status ya. Ya tentunya Alpine F1 Status kastanya tetap paling tinggi karena dia sudah mensupport sampai full spec high res audio ya. Apa yang dinamakan dengan full spec high res audio? Jadi dia sudah bisa mengcover sample rate sampai 384 garis miring 32 bit ya. Jadi kita bisa merasakan seolah-olah kita berada di saat musisi itu sedang merekam lagu itu. Kita mendengar langsung di posisi tersebut. Itulah full spec high resolution audio ya. Jadi gue cerita sedikit, mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ya. High res itu apa sih? High res audio itu apa sih? Ya, jadi ingat nggak teman-teman? Dulu waktu main audio kita hanya main paling tinggi itu CD ya. Jadi CD itu ada yang namanya sample rate ya. Sample rate itu resolusinya ya. CD itu memiliki sample rate itu 44.100 Hz garis miring 16 bit ya. Sample rate itu apa teman-teman? Sample rate itu jumlah sampel yang direkam ya, yang direkam setiap 1 detik ya. Sedangkan bit itu adalah menyatakan besarnya wadah yang bisa ditampung oleh rekaman tersebut ya. Jadi semakin besar bitnya, pasti semakin banyak data yang bisa ditampung ya. Dan semakin tinggi sample rate-nya, artinya data yang diambil semakin detail ya. Oke, jadi setelah zamannya CD teman-teman, kita mulai dikenalkan dengan yang namanya MP3 ya, file audio ya, WMA ya, WAV ya. Tapi itu semua masih di dalam resolusi CD atau di bawah CD ya. Nah, setelah itu mulai bermunculan lagi seperti FLAC audio, itu sudah mulai bisa memiliki sample rate 96.000 Hz garis miring 24 bit ya. Nah, jika resolusi file yang Anda dengar adalah di atas 44 kHz, maka itu sudah dikategorikan sebagai high resolution audio ya. Jadi kategori high resolution audio itu dimulai dari 96.000 Hz ya, garis miring 24 bit ya. Itu adalah high resolution yang tahap pertama ya. Di atas itu masih ada high resolution yang 192 kHz
garis miring 24 bit ya. Itu lebih tinggi lagi tingkat resolusinya ya. Nah, sampai yang paling tinggi sementara yang bisa dicapai adalah 384 kHz garis miring 32 bit, yaitu yang terdapat di Alpine F1 Status. Nah, itulah sekilas info tentang high resolution audio buat teman-teman yang belum tahu ya, belum paham itu maksudnya apa high resolution audio, kategori mana yang masuk high res, kategori mana yang masuknya biasa gitu ya. Nah, teman-teman, gue mulai masuk dari muara signal, tempat segala sesuatunya dimulai ya, yaitu dari head unit ya. Jadi ini adalah head source-nya Alpine Status, tipenya namanya HDS 990 ya. Oke, sebelum keluarnya HDS 990 ini, sebelumnya sudah ada 3 seri ya, ada 3 seri yang diluncurkan sama Alpine, yaitu yang pertama sekali keluar, kita sempat unboxing juga dulu ya, yaitu UTX A09 ya. Itu sama fungsinya, dia sebagai high-res media player ya. Setelah itu muncul yang kedua UTX M08 ya. Setelah itu M08 digantikan dengan M08S. Setelah itu keluar lagi UTX M06 yang lebih sederhana ya. Nah, kesemua ini sebenarnya fungsinya sama, mereka adalah sebagai high-res media player ya. Tapi resolusi yang diusung sama masing-masing tipe ini tentunya beda teman-teman ya. Nah, si HDS 990 ini bisa mengcover sampai sample rate 192 kHz garis miring 24 bit ya. Nah, ini adalah konsep unik yang dianjurkan Alpine untuk main audio ya. Jadi untuk kita buat main audio yang bagus itu source sangatlah penting, sangat vital ya, karena disitulah bermuara asal usul sinyal yang akan diolah di sound system yang kita pasang ya. Jadi head source adalah no compromise, tidak ada kompromi untuk head source yang bagus jika Anda menghendaki sistem yang berperforma bagus ya. Jadi mobil-mobil sekarang ini kan banyak mobil yang head unitnya sudah integrated, orang udah nggak mau ganti head unitnya. Nah, konsep inilah yang dicermatin sama Alpine dan dikasih solusinya, yaitu add-on head unit seperti ini ya. Jadi dengan masang add-on head unit ini, Anda tidak perlu ganti head unit asli mobil lagi. Tapi ketika Anda membutuhkan source yang bagus untuk audio, Anda bisa langsung ke sini, ke media hub-nya ini. Suara head unit itu diumpan masuk ke sini karena di sini punya multiple input ya. Multiple pilihan input, banyak sekali pilihan inputnya. Dia punya high level input, dia punya RCA input ya, dia punya Bluetooth input ya, dia sendiri mempunyai slot untuk terima USB slot ya untuk high-res media player. Jadi sangat luas sekali pilihan media jika Anda memasang ini di mobil ya. Jadi ini adalah solusi untuk mobil-mobil kekinian yang orang sudah nggak mau ganti head unit ya. Bahkan untuk mobil-mobil yang lama pun mungkin udah tanpa head unitnya masih model kaset pun itu udah nggak masalah jika sudah menggunakan head unit ini. Jadi ini media player yang sangat lengkap, kekinian, high-res pula gitu ya. Jadi ini solusi banget ya. Kalau teman-teman nanya, Alpine kan juga punya head unit double din ya. Ini dibanding dengan head unit double din, suaranya bagus mana gitu kan. Nah, kalau saya jawabnya sangat simpel. Dari zaman dulu main audio, penggemar audiophile, penggemar SQ ya, tidak pernah memenangkan double din melawan single din. Nah, inilah single din yang kekinian ya. Single din dalam bentuk media player adalah single din kekinian karena dia khusus fokus di audio. Jadi nggak ada video segala macam. Uang yang Anda keluarkan untuk beli ini semua investasi untuk audio yang bagus gitu ya. Itu jawaban saya. Nah, sekarang kita lihat HDS 990 ini. Nah, jadi inputnya HDS 990 ini seperti yang tadi gue bilang, dia bisa terima high level input ya. High level input misalkan factory radio ya. Factory radio suaranya bisa dimasukin ke sini melalui high level input. Terus yang kedua, dia memiliki auxiliary input. Jika Anda masih memiliki DAP terpisah, silakan bisa dikonek ke sini melalui auxiliary inputnya ya. Nah, dia sendiri sudah bisa terima Bluetooth audio juga dan sudah mendukung high resolution audio wireless juga ya.
Jadi transmisi LDAC juga bisa diterima, sudah disupport sama HDS 990 ini. Jadi segala macam cara untuk menerima high resolution source sudah di cover sama mesin ini ya. Alatnya kecil, bisa kita taruh di kolong jok atau kita bracket di bawah kolong dashboard ya, atau dimanapun Anda menginginkan alat ini terpasang ya. Jadi kalau dari chassisnya saya lihat ada beda sedikit ya. Jadi ini logo Alpine plate ya, ada plate logo Alpine, ini yang menambah kemewahannya ya. Slot USB-nya ada di depan, di belakang ada 2 ya. Kita cerita outputnya. Nah, sekarang head unit ini memiliki output RCA 3 pasang ya. Front, rear, sama subwoofer ya. RCA ini bisa kita umpan ke eksternal DSP ya. Selain itu, dia juga memiliki SPD digital output, yaitu optical dan coaxial output ya. Dia sendiri juga punya amplifier built-in 4 channel, masing-masing 25 watt, sudah support dengan spek high res juga ya. Jadi sangat banyak cara yang Anda untuk memanfaatkan head unit ini. Jika Anda cuma beli head unit ini, Anda bisa langsung connect ke speaker tanpa melalui eksternal ampli sama sekali, atau tanpa memerlukan DSP sama sekali, karena di dalam sini sudah ada penyetelan simple sebagaimana layaknya single DIN biasa ya. Kita bisa setel crossover, kita bisa setel time correction, kita bisa setel equalizer ya, tapi dengan limited ya dibanding dengan kita tambahin eksternal prosesor gitu. Oke. Nah, head unit ini juga bisa dikonekin ke remote steer original mobil, tapi terutama untuk mobil-mobil Jepang ya yang remote steernya belum CAN bus ya. Jadi untuk CAN bus belum bisa. Nah, sekarang kita lihat controllernya ya. Kalau kamu belanja barang mewah ya, barang mahal ya, pasti pengen sense-nya kalau disentuh itu bedanya apa sih? Mahalnya di mana sih selain suara ya, tentu saja teman-teman ya. Jadi kalau gua bandingin nih si Alpine Status punya controller ini, dia ada tambahin aksen chrome ya di pinggir-pinggir sini, di cornernya juga kelihatan ada aksen chrome ya. Ininya juga rada cembung ke depan, faceplate-nya, displaynya kita sempat tes, nyala birunya juga beda ya. Birunya kayaknya lebih mewah gimana gitu ya. Terus sense-nya waktu kita tekan ini beda, ini soft ya, kayak soft knob gitu ya. Jadi dia tidak keras, tidak kaku gitu, dia soft knob. Terus diputar juga kayaknya loose banget gitu ya, tapi kliknya terasa gitu. Terus pas ditekan ini terkesan lebih mewah gitu ya. Nah, itu bedanya. Controllernya sedikit lebih besar daripada seri-seri di bawahnya ya, tapi nggak banyak, cuma sedikit lebih besar dan lebih lebar gitu. Oke. Controller ini bisa kita customin di dashboard ya, sesuai sama penempatan yang pas di mobil kamu ya. Kalau nggak mau ribet, cukup di double tap di dashboard juga bisa gitu. Tapi kalau mau cakep, biasanya kita custom ya.
Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke perangkat kedua ya dari Alpine Status ini. Nah, berhubung line up speakernya sama amplifiernya belum masuk ke Indonesia, jadi gue belum bisa bahas dan review tentang produk-produk tersebut. Tapi yang jelas, gue mau info bahwa Alpine Status ini full line up-nya nanti bakalan ada head unit, ada DSP amplifier ya, yang ini DSP amplifiernya, terus ada amplifier 4 channel, 5 channel, sama monoblock ya. Terus di speaker line up-nya ada 2 tipe ya. Ada tipe yang tweeternya kecil sama tipe yang tweeternya besar. Masing-masing ada 2-way, ada 3-way. Terus ada koaksialnya juga, terus ada subwoofernya juga ya. Kesemua itu Anda bisa milih sebagai satu sistem, whole system, atau Anda cuma mau pick up salah satu atau beberapa bagian aja. Bisa, karena tidak seperti Alpine F1 Status. Alpine F1 Status itu dijualnya satu bundle gitu ya, satu package. Karena Alpine nggak mau barangnya itu dicampur-campur dengan produk lain sehingga performanya turun ya. Jadi mereka sudah bikin satu paket gitu, satu sistem gitu. Jadi kalau mau beli satu sistem, kalau nggak ya udah belinya Alpine Status gitu ya. Oke, nah sekarang gue mau highlight produk DSP-M-nya Alpine Status, yaitu ini adalah namanya HDP D90 ya. Ini chassisnya benar-benar persis dengan prosesornya Alpine F1 Status ya. Sangat 90% mirip banget ya. Kalau kita angkat dia juga bobotnya berat ya. Jadi di dalam sini adalah DSP 14 channel ya teman-teman. DSP 14 channel dengan built-in amplifier sudah ada 12 channel ya. Kali ini Alpine bikin prosesor yang internal amplifiernya wattnya cukup besar ya. Di sini amplifier built-innya ada 8 channel yang masing-masing 50 watt dan 4 channel yang masing-masing 80 watt ya, bisa di bridge. Jadi Alpine menyediakan DSP-M ini sebenarnya sudah membuat solusi yang simple. Jadi Anda tidak perlu menggunakan external amplifier lagi ya. Jika menggunakan subwoofer umum 4 ohm yang bebannya nggak terlalu berat, Anda bisa bridge channel yang 80 wattnya menjadi mono gitu ya, akan menghasilkan output yang lumayan besar, bisa sampai 200-an watt ya. Jadi cukup banget untuk ngangkat subwoofer ya. Gue cerita dulu dari segi chassis, ini semuanya full black ya. Jadi sampai ke dalam-dalamnya ini adalah full black. Tujuannya apa? Dia meminimalkan refleksi sinar di dalam ruang mesinnya ini, sehingga tidak menghambat kerja processing signalnya ya. Jadi DSP ini benar-benar mau diciptakan untuk clean ya suaranya ya. Nah, termasuk signal to noise ratio-nya juga tinggi ya, 110 dB ke atas ya. Jadi kita akan lebih banyak dengar musik daripada dengar distorsi yang disebabkan oleh mechanical kerja mesinnya ini gitu ya. DSP ini tentu direkomendasikan sangat cocok untuk dipasangkan dengan HDS 990 yang baru gue bahas barusan ya. Jadi itu adalah pasangan yang pas. Tapi sebenarnya DSP ini bisa dipakai sebagai DSP standalone karena dia juga sudah mensupport untuk Bluetooth connection ya. Controllernya juga bisa dibeli terpisah ya. Jadi inputnya apa aja? Inputnya dia bisa menerima optical input, dia bisa menerima coaxial input, dia bisa terima high level input sebanyak 12 channel ya, dan kita bisa summing frekuensi yang kita masukin ke dalam sini sehingga menjadi full range signal ya. Nah, selain high level input, dia juga memiliki sepasang RCA input ya. Jadi kalau Anda memiliki DAP, Anda nggak mau beli HDS 990, bisa DAP-nya dimasukin ke RCA inputnya dia, memakai kabel balance ya. Oke. Nah, prosesor ini juga sama dengan si HDS 990. Dia bisa mengolah signal dengan sample rate 194 kHz garis miring 32 bit ya untuk inputnya. Nah, untuk outputnya dia mengeluarkan sample rate 192 kHz garis miring 24 bit ya. Jadi ini sudah high resolution ya. Oke, sekarang kita ke sektor output ya. Dia memiliki, tadi gue bilang ada 8 channel amplifier output ya dengan masing-masing 50 watt dan 4 channel amplifier output dengan masing-masing 80 watt. Jadi total output amplifier yang built-in di sini adalah 12 channel ya. Plus dia memiliki pre-out 10 channel ya. Ada 10 channel yang bisa dikeluarkan pre-out-nya. Jika Anda tidak puas dengan amplifier built-in yang dibawa oleh DSP-M ini, Anda masih bisa mengumpan sinyalnya keluar ke amplifier lain gitu untuk mendapatkan daya yang lebih maksimal ya. Tapi signal tetap diolah sama DSP ini ya. Dengan channel DSP sebanyak ini dan channel amplifier yang built-in sebanyak ini,
Actually mesin ini udah sangat kuat ya, dan bisa mengcover berbagai macam sistem yang ada di mobil kekinian ya. Jika kita mau menaruh speaker banyak di mobil, depan 3-way, tengah 2-way, ada surround, ada center speaker, ada subwoofer, semua bisa di cover sama DSP-M ini ya, cukup satu gitu. Dan juga kalian bisa menggunakan ini sebagai solusi OEM tuning ya, seperti yang sering kita lakukan. Input channelnya udah 12, output channelnya 12 plus pre-outnya, itu sangat bisa membantu untuk memperbaiki sistem Anda yang sudah bagus, kita improve lagi gitu. Nah, mobil-mobil yang speakernya banyak, yang sudah premium sound, sangat cocok kalau kita tandemkan dengan DSP amplifier ini, karena dia bisa stand alone, tidak mesti pakai playernya Alpine, tidak mesti pakai speaker Alpine gitu ya. Nah, menurut gua si Alpine ini smart nih menciptakan Alpine Status ini, karena ini sangat menjadi alternatif buat car audio lovers yang nggak sanggup nih kalau mau beli F1 Status nih. Kita masih bisa dapat enaknya Alpine F1 Status di Alpine Status ini ya, dengan cara yang berbeda ya, tentunya dengan konsultasi ke expert ya, ke installer yang teman-teman percayain gitu ya. Oke, nah Nah, kalau udah dibahas begini, teman-teman pasti penasaran ya, kira-kira suaranya kayak apa sih gitu kan? Equipment audio, head unit, dan DSP senilai 77 juta, kira-kira bunyinya kayak apa? Nah, gue udah coba sedikit kemarin teman-teman. Kita tes di demo, ya kita dengerin pakai speaker biasa, kita colokin lagu high res, kita dengar sepintas. Aduh, memakai internal amplifier ya, dari ini kita coba yang 50 watt, kita coba yang 80 watt. Aduh, suaranya sih teman-teman menurut gua sih worth it banget ya. Maksudnya worth itu dengan kita bisa denger mahalnya itu di mana ya, halusnya itu di mana ya kan, dan kita bisa denger oh Harris itu kayak gitu ya gitu. Suara itu adem banget. Nah, teman-teman jangan penasaran, karena di episode berikutnya gue akan ajak teman-teman langsung kita lihat pemasangan kedua perangkat ini di mobil ya. Kita akan review nanti, teman-teman lihat, nanti kita padukan dengan produk-produk apa aja ya. Karena sementara ini yang available di Indonesia, Alpine Status ini baru ada head unit dan prosesor ya. Kita simpen untuk episode berikutnya, pemasangan di mobil kita tandemkan dengan produk-produk apa saja, dan bangunnya bagaimana, hasil suaranya bagaimana. Oke? Nah, sekian dulu episode kali ini teman-teman. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you next video. Dah.